Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabarnya Dok. semua? Selamat pagi, Pagi, Dok. Dok. Pagi, Dok. Bagaimana kabarnya Mbak Safa? Alhamdulillah. Baik, Dok. Masih kuat puasanya? Mbak Bunga masih kuat karantinanya? Alhamdulillah masih, Dok. Di Jakarta sudah mulai berkurang angkanya. Iya, benar. Mbak Bunga. Halo. Kenapa, Dok? Maaf. Iya, halo. Angkanya sudah mulai berkurang di Jakarta. Iya, Dok. Alhamdulillah. Sudah mulai flat ya. Baik, hari ini kita akan melaksanakan diskusi kasus saja ya. Sudah saya siapkan kasus di Alma atau Aula. Kita pecahkan hari ini secara global. Kemudian jawaban rincinya Anda tulis di PowerPoint. Untuk 3 kasus itu, jawaban rincinya Anda tulis di PowerPoint dalam satu file PowerPoint saja. Kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga. Kemudian Anda kirimkan sebagai tugas. Kemudian pekan depan kita akan mulai dengan topik metabolisme. Kemudian saya coba ke Mbak Widya ya. Iya, Dok. Gimana di Mojokerto ada pembatasan sosial atau tetap ramai, Mbak? PSBB-nya itu mulai pukul 7, Dok. Tapi pada saat menjelang mau maghrib itu masih banyak yang mencari takjil kayak gitu. Enggak, kalau siang-siang gini di luar tetap ramai. Di luar di jalan-jalan di Mojokerto itu tetap ramai. Enggak serame, enggak, Dok. Kalau siang gini. Ada bedanya ya. Ada bedanya sekali. Kemudian orang-orangnya juga sudah mulai pakai masker. Iya, alhamdulillah rata-rata sudah pakai masker sih, Dok. Mulai dari kalangan bawah sampai atas. Baik, kalau gitu sekarang Mbak Widya tolong dibacakan kasus pertama, Mbak. Kasus pertama, bulan Ramadan di Surabaya kali ini cukup panas. Suhu di siang hari mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan 65%. Nona X kesiangan bangun dan tidak makan sahur. Selain kehausan, ia juga merasa kencingnya sangat berkurang dan sangat pekat. Jelaskan deviasi fenomena fisiologis tersebut sesuai dengan berbagai teori fisiologi ginjal yang telah saudara pelajari, termasuk jumlah urin normal, pengaruh respirasi-perspirasi, pengaruh hormon, lokasi reabsorpsi, dan lain-lain. Ya, sekarang coba tolong Mbak Widya jelaskan. Jadi, karena pada bulan Ramadan, Nona X ini puasa dan tanpa sahur, jadinya dia itu kan yang dikeluhkan adalah kencingnya yang sangat berkurang dan sangat pekat. Ini sesuai dengan teori fisiologi ginjal yang pengaruh dari intake cairan yang juga mempengaruhi jumlah urin yang dikeluarkan. Selain itu, suhu di siang hari yang cukup panas itu juga berpengaruh terhadap jumlah urin yang semakin berkurang, sehingga meningkatkan kepekatannya itu juga sesuai dengan teori fisiologis ya, yang antara pengaruh respirasi dan perspirasi. Di sini lebih condong ke yang pengaruh perspirasi terhadap jumlah urin yang dikeluarkan, karena
suhu yang panas itu menstimulasi tubuh untuk mengeluarkan keringat agar mempertahankan suhu di dalam tubuh. Nah, kalau Nona X itu merasa bahwa kencingnya sedikit, Anda bisa menjelaskan nggak jumlah kencing yang normal itu berapa? Berapa cc setiap hari? Oh, Berapa Mbak jumlah kencing yang normal Mbak? Berapa liter atau berapa cc dalam satu hari? $1.500 cc, Dok. 1.500 cc atau sekitar 1,5 liter. Ya, jumlah urin yang normal itu sekitar 1,5 liter per hari. Ya, jadi kalau Nona ini mengeluh bahwa kencingnya sedikit, berarti kencingnya kurang dari 1,5 liter, mungkin 1 liter, mungkin 800 cc. Ya. Mengapa Mbak kok kencingnya jadi sedikit Mbak? Hormon apa yang mempengaruhi kencingnya jadi sedikit itu? Hormon aldosteron dan ADH. Dalam kasus ini yang lebih berpengaruh ADH atau aldosteron? ADH. ADH. ADH berfungsi Untuk mencegah pengeluaran mereabsorpsi. cairan. Oh iya, ADH berfungsi untuk mereabsorpsi. Mereabsorpsi yang titik tangkapnya di collecting duct. Yang direabsorpsi apa, Mbak? Oh, reabsorpsi air. Reabsorpsi H2O di mana? Collecting duct. Di collecting duct. Ya. Nah, sekarang saya ke Mbak Erika coba. Kalau aldosteron di mana, Mbak? Dihasilkan di mana, Mbak? Di tubulus proximalis. Nah, aldosteron dihasilkan di mana, Mbak? Oh, aldosteron di Aldosteron dihasilkan di mana, Mbak? di hipofisis anterior. Aldosteron dihasilkan di korteks adrenal, ya. Fungsinya untuk mereabsorpsi natrium dan H2O. Di mana Mbak, reabsorpsi terjadi, Mbak? Reabsorpsinya di tubulus proksimal. Di tubulus proximalis bagian besar. Ada di tubulus-tubulus yang lain, ya. Jadi karena adanya hormon-hormon tersebut, maka kencingnya jadi sedikit. Ya. Nah, sekarang apa pengaruh respirasi dan perspirasi pada kasus ini? Sebentar, saya tanya yang lain ya. Saya tanya Anissa. Coba saya tanya Anissa. Apa Mbak pengaruh dalam kasus ini ya? Pengaruhnya respirasi dan perspirasi.
Dinyalakan mikrofonnya. Kalau respirasi, airnya keluar melalui respirasi, jadi kencingnya menjadi sedikit. Peningkatan respirasi dan perspirasi meningkatkan pengeluaran uap air. Kalau peningkatan uap air keluar dari paru-paru, dari paru, menuju pernapasan, menuju udara yang dikeluarkan, maka H2O yang di dalam tubuh juga ikut keluar. Jadi selain kepanasan, pasti keringatan kan? Airnya keluar melalui keringat, airnya keluar melalui respirasi dan perspirasi. Padahal dia tidak sahur, dia puasa. Jadi tubuh akan menganggap kondisi ini sebagai kondisi dehidrasi. Karena kondisi dehidrasi, kondisi kekurangan cairan, peningkatan natrium dalam plasma, maka dikeluarkanlah ADH dan aldosteron. Sehingga terjadi peningkatan reabsorpsi cairan dan garam, natrium, sehingga kencingnya jadi sedikit. Sedikit, ya. Jadi mekanisme ini semua untuk menjaga stabilisasi dari volume cairan tubuh. Memang tubuh mempunyai mekanisme seperti ini. Kalau tidak ada mekanisme seperti ini, maka apa yang terjadi? Tubuh akan gampang dehidrasi. Begitu kita nggak sahur, kita langsung dehidrasi. Ya. Sekarang Mas Akbar, tolong dibacakan soal nomor 2. Mikrofonnya di. Kasus yang nomor 2, seorang wanita berusia 68 tahun datang ke praktek dokter gigi minta agar gigi bawah kanannya dicabut. Pemeriksaan intraoral menunjukkan karies profundal, tidak ada nyeri tekan dan nyeri ketuk, ada bekas fistula intraoral, dan ada kegoyangan gigi derajat 2. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan edema di sekujur tubuhnya. Hasil pengukuran tekanan darah 180/130. Dari anamnesis didapatkan informasi bahwa tidak pernah berolahraga dan tidak pernah memeriksakan kondisi kesehatannya karena belum punya kartu BPJS. Beberapa hari sebelumnya, penderita jadi pasien di sebuah bakti sosial dan diperiksa urinnya. Dari hasil pemeriksaan sampel urin ditemukan protein. Kesannya apa, Mas? Kalau Anda punya pasien seperti ini, kesannya apa? Apa aja coba? Melihat yang di pemeriksaan intraoral, pasien ini bisa jadi terkena diabetes mellitus. Tandanya Karena apa? Karena ada karies profundal, tetapi tidak terasa nyeri. Diabetes itu hubungannya bukan ke karies, Mas. Ke apa? Tanda apa yang membuat Anda jadi berpikir ini diabetes itu tanda apa misalnya? Gigi goyang. Gigi goyang. Gigi goyang menunjukkan adanya kerusakan jaringan penyangga gigi. Itu adalah tanda-tanda dari diabetes, ya. Padahal tidak ada karang gigi, nggak ada nyeri, berarti kan tidak ada infeksi di situ. Tidak ada infeksi tapi giginya goyang. Jadi kemungkinan loh ya, tapi kan di sini kan tidak ada hasil pemeriksaan gula darahnya kan. Jadi kemungkinan ada kecurigaan diabetes. Setelah itu apa, Mas? Setelah itu ada ditemukannya protein dalam urin, sehingga menunjukkan bahwa protein bisa lolos sampai ke urin. Jadi ada masalah di filtrasinya, di glomerulusnya. Ya, jadi kemudian akhirnya protein plasmanya menjadi turun, dan apa itu terjadi migrasi yang dari intrasel ke ekstrasel, sehingga tadi terjadi edema di sekujur tubuh. Baik, tensinya gimana, Mas?
Hmm, Apa yang bisa Anda kalau yang simpulkan dari tensinya? kalau menurut saya salah satu penyebab faktor-faktor yang menyebabkan gagal ginjal itu juga dari tekanan darah yang tinggi Hipertensi, dan diabetes, dua-duanya ada diabetes semua kan mellitus. ini? Ada Ya, diabetes, ada hipertensi ya. ya, Nah, dua-duanya faktor risiko pada gagal ginjal. gagal ginjal. Karena gagal ginjal, maka ditemukan protein di urin dan kemudian adanya edema. Ya, Iya, bisa ya. Sekarang saya ke Mbak insya Allah. Lailatul. Mbak Lailatul tolong dibacakan soal nomor 3. Seorang pebisnis berusia 57 tahun muntah pada saat pemeriksaan gigi. Dia mengeluh sudah 10 hari ini mual berat, tidak suka makan, sulit berkonsentrasi, dan lemas. Hasil pemeriksaan fungsi ginjal di plasma menunjukkan peningkatan BUN dan kreatinin. Asam urat juga di atas normal, tekanan darah 185/125. Pemeriksaan urin lengkap menunjukkan adanya mikroalbuminuria. Pasien mengeluh kencingnya sedikit dan terdapat pembengkakan pada kedua kakinya. Kesan atau kecurigaan apa yang Anda dapat dari pasien tersebut? Ya, apa Mbak? Jadi di sini tuh pasiennya itu mual berat, tidak suka makan, sulit berkonsentrasi dan juga lemas. Lalu di fungsi Itu ginjalnya semua itu disebabkan karena apa? Mual, muntah, tidak bisa berpikir, lemas, itu disebabkan karena apa? Semuanya. karena tingginya tingginya kreatinin pada plasma darah. Tingginya apa, Mbak? Kreatinin pada plasma. Tingginya BUN dan kreatinin pada plasma. BUN dan kreatinin itu sebetulnya apa, Mbak? Kalau kreatinin itu sisa metabolisme protein. Sisa metabolisme protein. Berarti makin banyak Anda makan protein, makin banyak BUN dan kreatinin yang dihasilkan. Berarti kerja ginjal untuk membuang BUN dan kreatinin dari plasma menuju urin itu makin besar. Kalau Anda makan steak itu satu bongkah daging itu kan isinya protein hewani semua segitu kan. Maka kalau Anda ginjalnya masih normal ya nggak apa-apa. Coba kalau orang yang bermasalah ginjalnya maka limbah dari protein segitu gedenya itu BUN dan kreatinin ini kan numpuk di plasma semua. Ini kan harus dibersihkan. Berarti kerja ginjal dalam membersihkan BUN dan kreatinin di plasma makin berat. Gitu ya. Jadi kalau ginjalnya terganggu maka terjadi akumulasi BUN dan kreatinin di dalam plasma. Ini menghasilkan rasa-rasa seperti tadi. Mual, muntah, tidak bisa berpikir, lemas dan lain-lain, ya. Penyebabnya karena apa ini, Mbak? Mana Mbak tadi? Tadi yang saya tanya Mbak Layatul ya. Oke. Ya. Kerusakan ini terjadi karena apa? Karena adanya gangguan pada filtrasi ginjal. Nah, ya, kan Anda sudah berpikir bahwa ini adalah gagal ginjal ya, benar ya? Iya. Gangguan ginjal ya. Adanya mikroalbuminuria, adanya tingginya BUN dan kreatinin dalam plasma itu mengarah kemana sih sebenarnya? Mengarah ke penyakit apa itu? Gagal ginjal. Gagal ginjal. Kemudian ada akumulasi cairan dalam plasma sehingga numpuk cairannya di dalam tubuh jadi udem dan kemudian jadi bengkak kakinya. Oh, iya. Sampai di situ benar ya? Tahu ya? Iya, Dok. Sekarang saya tanya, kemungkinan penyebab gagal ginjalnya ini apa, Mbak? Karena hipertensi, Dok.
karena hipertensi, ya. Ini Anda nanti bisa memberikan informasi pada orang tuanya atau ada saudaranya tentang risiko-risiko hipertensi. Jangan dianggap remeh, karena hipertensi itu bisa ngantem ke ginjal. Apalagi kalau hipertensi plus diabetes, bisa ngantem ke ginjal. Kalau udah ngantem ke ginjal, nefronnya rusak, nggak bisa lagi regenerasi. Akhirnya apa, Mbak, obatnya? Ya. Obatnya orang gagal ginjal apa, Mbak? Oh ya. Nggak pernah punya saudara yang gagal ginjal atau apa, nggak ada ya? Belum. Nggak ada, Nah, Dok. orang gagal ginjal itu harus apa sih tiap minggu? Cuci darah. Cuci darah. Nah, yaitu cuci darah itu mahal apa murah, Mbak? Mahal, Dok. Mahal, ya. Oleh karena itu seumur hidup itu. Oleh karena itu dijaga ginjal dan jangan merusak dengan cara apa? Dengan cara tidak hipertensi dan tidak diabetes salah satunya. Makan makanan yang baik-baik. Obat-obatan juga ada yang nefrotoksik, merusak ginjal. Misalnya obat apa itu? Celakanya obat-obatan ini obat-obatan yang selalu diresepkan sama dokter gigi. Asam mefenamat, kataflam, itu semua nefrotoksik. Oleh karena itu kalau Anda ke Singapura, ke National University of Singapore, di FKG-nya itu, kalau butuh analgetika diberikan paracetamol lebih aman. Ya, Ya, Dok. saya kira cukup ya kuliah hari ini karena waktunya juga sudah habis. Jadi kita akan bertemu lagi di pekan depan dengan topik metabolisme. Tugasnya dikerjakan semua dan selamat mengerjakan ibadah puasa di tengah pandemi ini, ya. Jangan melibutkan lagi sholat di masjid atau di rumah, ya. Situasi begini kita nurut ulama MU, Majelis Ulama Indonesia sudah